Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa dikumpulkan kembali di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Melanjutkan pertemuan kemarin, pada pertemuan kali ini kita masih membahas pada konteks yang sama, yaitu rukun iman. Namun sebelumnya kan kita membahas tentang iman kepada malaikat. Sekarang kita akan membahas rukun selanjutnya, membahas iman kepada kitab Allah. Baik Pak. Selanjutnya di sini apakah ada yang tahu arti iman kepada Allah itu apa? Iman kepada Allah adalah kita percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita, Pak. Kira-kira berapakah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad? Keempat Pak. Jawaban yang lain? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut. Kira-kira apa sih persamaan dan perbedaan kitab Al-Quran dengan kitab sebelumnya? Kitab Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, Pak. Selanjutnya, dari mempelajari dan kita beriman kepada kitab Allah, apakah ada manfaatnya atau tidak? Pasti ada Pak. Jadi ada ya. Iya Pak. Oke. Dari jawaban-jawaban yang dijelaskan oleh teman-teman sekalian, itu sebenarnya sudah mendekati benar lah. Namun di sini perlu ditegaskan kembali. Ya, kita masuk ke materi beriman kepada kitab Allah. Dalam sejarah, firman Allah ditulis dengan dua bentuk, yaitu suhuf dan mushaf. Kitab Allah, kitab itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kataba yaktubu kitaban, yang artinya tulisan. Kitab Allah secara istilah yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Allah dalam lembaran-lembaran yang sudah dibukukan. Sedangkan suhuf itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi, tetapi bentuknya masih dalam lembaran-lembaran yang terpisah. Iman kepada Allah sendiri itu artinya membenarkan dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab yang diturunkan Allah seperti yang dijawab oleh Mas Sabi tadi itu ada 4. Apa saja coba? Kitab. Yang pertama Kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang keempat, Al-Quran, Pak. Oke, bagus. Nah, memang benar disebutkan yang disebutkan oleh Mas Sabi, tapi dalam beberapa literatur yang lain itu ada yang menyebutkan bahwa kitab Allah itu jumlahnya itu sangat banyak, bahkan ratusan. Tetapi yang wajib kita imani itu hanya 4. Yang pertama itu kitab Taurat. Taurat sendiri itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya instruksi. Kitab Taurat yaitu salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa. Bahasa kitab Taurat sendiri yaitu Ibrani sebagai penunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Nah, dalam kitab Taurat sendiri itu terdapat 10 hukum yang berisi asas-asas keyakinan atau kaidah dan syariah. Kedua itu ada kitab Zabur. Kitab Zabur sendiri berasal dari kata zebara, ya buru zebra, yang artinya menulis. Dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama nyanyian untuk memuji Tuhan, yang kedua perorangan sebagai ucapan syukur, yang ketiga ratapan-ratapan jamaah, yang keempat ratapan dan doa individu, dan yang terakhir nyanyian untuk raja. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi siapa? Ada yang tahu nggak? Bisa Pak. Ya benar. Kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa dengan bahasanya yaitu Ibrani atau Suryani, memuat keterangan yang benar dan nyata tentang perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya. Isi kandungan kitab Injil sendiri yaitu perintah kembali pada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, pembenaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat munafik. Nah, kita ketahui bahwa kitab Injil dan kitab Taurat itu sudah mengalami perubahan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, sehingga
dalam kitab ini itu masih diragukan lah untuk saat ini. Keempat, ada Al-Quran. Nah, untuk Al-Quran sendiri ada yang tahu diturunkan kepada siapa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri itu diturunkan kurang lebih 23 tahun dan diturunkan itu secara berangsur-angsur. Al-Quran sendiri terdiri dari 30 juz dan 114 surat dengan 6.666 ayat. Al-Quran sendiri diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Nah, isi Al-Quran sendiri yaitu akidah atau keimanan, yang kedua ibadah, akhlak, muamalah, dan kisah atau cerita pada zaman dahulu, dan semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, kitab yang dimaksud pada yang saya sebutkan di atas tadi berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi manusia. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu mengesahkan Allah. Namun perbedaannya pada syariatnya. Allah juga menurunkan wahyu kepada para nabinya. Wahyu tersebut berbentuk suhuf. Nah, suhuf di sini yaitu wahyu Allah yang diberikan kepada nabi dan rasul dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Suhuf banyak berisi nasihat-nasihat Allah. Nah, suhuf itu yang wajib kita imani itu ada dua, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, seperti yang tertera dalam Quran surat Al-A'la ayat 18-19. Oke. Selanjutnya, hikmah yang dapat kita ambil nih dari beriman kepada Allah, kitab Allah khususnya. Yang pertama itu dapat memperkuat keimanan kita. Yang kedua, bisa menjawab hal yang tidak bisa kita jawab. Kemudian yang ketiga itu menambah ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, terjaganya ketakwaan kita kepada Allah. Yang kelima, menumbuhkan sifat optimis. Dan yang terakhir, akan mendapat syafaat. Jadi, cara perilaku atau cerminan beriman kita kepada kitab Allah yaitu yang pertama, menjalankan semua yang diajarkan di Al-Quran, ya, seperti yang kita lakukan setiap hari, kewajiban seperti sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Yang kedua itu menjauhi semua larangan seperti memakan daging babi, minum arak, dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Yang ketiga itu selalu membaca Al-Quran. Yang keempat, berusaha menghafal, mempelajari Al-Quran. Dan yang terakhir itu mengagungkan Al-Quran, seperti contohnya itu menempatkan Al-Quran di sebuah ketinggian atau tempat yang tinggi dalam keadaan suci. Itu cara mengagungkannya. Kemudian sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak. Ya, Mas Akil. Ya, kita kan sebagai umat Islam kan mempelajarinya kan kitab Al-Quran. Seumpama kita mempelajari selain kitab Al-Quran, apa itu diperbolehkan, Pak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Oke, di sini saya jawab ya. Perlu digarisbawahi di sini bahwa dalam mengimani kitab Allah, kita tidak perlu mempelajarinya semua kitabnya. Kita hanya mempelajari satu kitab yaitu Al-Quran. Ataupun mempelajari kitab yang lain itu diperbolehkan bagi, dan dalam tanda kutip di sini itu bagi orang yang berilmu untuk memberi sanggahan terhadap musuh Islam. Misalnya saja kita kan sering melihat video-video di YouTube ataupun Facebook. Ya, kalian mesti tahu lah Dr. Zakir Naik. Nah, beliau itu kan mempelajari berbagai kitab itu untuk memberi sanggahan terhadap musuh Islam. Bagi orang yang awam, ya seperti saya juga awam itu, kita dibolehkan membaca, mempelajari maupun menyimpannya, dan wajib memendam atau membakarnya agar tidak menjadikan kita bingung dalam beragama, bahkan sampai terjerumus kepada kesesatan. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sekian pelajaran kita pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.